Oke teman-teman, kali ini kita akan bedah sesuatu yang keren banget, yaitu hasil riset dari U. Saifuddin ASM tentang Siti Hajar. Ini bukan sekedar cerita masa lalu loh, tapi ini adalah sebuah cetak biru, sebuah panduan abadi untuk membangun keluarga yang bahagia dan tentram di zaman modern. Yuk kita mulai. Nah, coba kita pikirin deh, di dunia yang serba cepat dan penuh tantangan kayak sekarang ini, apa mungkin jawaban yang kita cari-cari itu justru datang dari sebuah kisah ribuan tahun lalu? Inilah yang membuat analisis U. Saifuddin ASM jadi relevan banget buat kita hari ini. Jadi, alurnya begini ya. Kita mulai dengan melihat langsung teladan luar biasa dari Siti Hajar. Lalu kita akan bedah pilar-pilar keluarga Sakinah yang diidentifikasi oleh U. Saifuddin ASM. Setelah itu, kita bahas 3 kunci praktis kebahagiaan, dan terakhir, kita kupas tuntas soal elemen-elemennya, rumah, tetangga, dan transportasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Langsung ke inti ceritanya yang super kuat, yang menjadi dasar dari seluruh penelitian U. Saifuddin ASM ini. Coba bayangkan momen ini sejenak. Siti Hajar ditinggalkan di sebuah lembah yang gersang. Gak ada siapa-siapa, hanya berdua dengan bayinya Ismail. Hal pertama yang beliau tanyakan pada Ibrahim bukanlah, "Kenapa tega ninggalin aku?" Bukan itu. Tapi, "Apakah ini perintah Allah?" Begitu Ibrahim menjawab iya, kalimat inilah yang keluar dari lisannya. Wow, ini adalah sebuah deklarasi kepercayaan mutlak yang menjadi fondasi dari semua yang terjadi setelahnya. Imannya itu nggak pasif loh. Beliau langsung bergerak. Beliau berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. Bisa bayangkan usaha yang luar biasa ini mencari air di tengah gurun untuk putranya. Gerakan inilah yang kemudian menjadi asal-usul ritual sa'i dalam ibadah haji dan umrah, sebuah pengingat abadi akan dahsyatnya ikhtiar seorang ibu. Nah, dari kisah yang sangat inspiratif tadi, gimana Saifuddin ASM menerjemahkannya menjadi pilar-pilar untuk membangun sebuah keluarga yang tentram atau yang kita kenal sebagai keluarga Sakinah? Yuk kita lihat. Jadi, menurut U. Saifuddin ASM, pilar nomor 1 yang paling fundamental adalah tauhid. Kepercayaan inilah yang menjadi sumber kekuatan Siti Hajar dalam menghadapi situasi yang kelihatannya mustahil banget. Inilah yang membuatnya bisa berkata dengan yakin, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kami. Dari sini, U. Saifuddin ASM menunjukkan kalau Siti Hajar itu jauh dari kata korban yang pasif. Beliau itu proaktif. Beliau jadi pemimpin, membangun komunitas dari nol, memikirkan ekonomi keluarga, bahkan bersyukur dengan berbagi air zam-zam. Plus, beliau juga seorang pendidik ulung bagi putranya. Pada dasarnya, beliau membangun sebuah peradaban. Ini menunjukkan sebuah kemitraan yang luar biasa. Nabi Ibrahim menjalankan perannya, mengikuti perintah Tuhan, dan berdoa dari jauh. Di sisi lain, Siti Hajar langsung mengambil alih kepemimpinan di lapangan. Ini bukan sekedar menunggu, tapi membangun. Sebuah kerjasama tim dalam level spiritual yang sangat tinggi. Oke, tadi kita sudah bahas soal kekuatan dari dalam ya. Sekarang mari kita sambungkan itu dengan faktor-faktor dari luar yang bisa menciptakan rumah yang bahagia. Tentu saja, ini masih berdasarkan riset dari U. Saifuddin ASM. Dan ternyata ada 3 faktor, 3 kunci eksternal yang diidentifikasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa menunjang kebahagiaan seseorang di dunia. Nah, ini dia hadisnya, yang juga jadi bahan analisis U. Saifuddin ASM. Isinya praktis banget kan, kayak semacam checklist untuk membangun lingkungan yang bahagia. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kekuatan batin, seperti yang dicontohkan Hajar dengan struktur nyata dalam kehidupan kita. Jadi poin pentingnya sekarang adalah, apa sih maksud dari ketiga faktor tadi? Nah, U. Saifuddin ASM punya penjelasan yang mendalam soal ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, rumah yang leluasa. Menurut analisis U. Saifuddin ASM, leluasa di sini tuh bukan soal ukuran meter persegi. Bukan berarti rumahnya harus super besar atau mewah, tapi lebih ke fungsinya. Apakah rumah itu membuat kita merasa lapang, damai, dan nyaman untuk beraktivitas? Itulah intinya. Sebuah rumah bisa dianggap leluasa kalau memenuhi 3 fungsi utama ini. Pertama, sebagai tempat rekreasi, tempat kita istirahat dan mengisi ulang energi. Kedua, sebagai pusat edukasi, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Dan ketiga, sebagai tempat proteksi, benteng yang melindungi kita dari hal-hal negatif di luar sana. Saifuddin ASM juga menyoroti bahwa rumah yang damai itu bukan cuma soal bangunannya, tapi juga soal perilaku penghuninya. Ada adabnya. Hal-hal seperti masuk rumah ucap salam, minta izin sebelum masuk kamar, dan menjaga rumah sebagai tempat ibadah. Praktek-praktek inilah yang mengubah sebuah bangunan menjadi rumah yang penuh berkah. Kunci kedua, tetangga yang soleh.
Ini bukan cuma soal punya tetangga yang rajin ibadah, tapi lebih ke membangun komunitas yang saling peduli dan suportif. Hadis ini dalam sekali maknanya kan, bahwa kebaikan bertetangga itu bisa sesederhana tindakan berbagi makanan. Ini tentang menciptakan ekosistem kebaikan di sekitar kita. Dan yang ketiga, transportasi yang menyenangkan. Maksudnya, ya perjalanan kita sehari-hari itu lancar. Nggak bikin stres, nggak bikin capek di jalan, jalanan yang layak, transportasi umum yang andal. Hal-hal ini mungkin terlihat sepele, tapi ini sangat mengurangi drama harian dan pastinya berkontribusi langsung pada kebahagiaan kita. Jadi, kalau kita simpulkan, penelitian U. Saifuddin ASM ini memberikan kita cetak biru yang sangat lengkap. Ada fondasi dari dalam, yaitu meneladani iman dan ketangguhan Siti Hajar, lalu ada struktur dari luar, yaitu 3 kunci tadi, rumah yang fungsional, tetangga yang suportif, dan transportasi yang lancar. Keduanya harus jalan beriringan. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Dengan melihat kehidupan kita masing-masing, dari semua pilar kebahagiaan ini, baik yang dari dalam maupun dari luar, kira-kira pilar mana ya yang mau kita bangun atau perbaiki lebih dulu? Terima kasih sudah menyimak.